Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kenalin nih, saya Sarmita Rizkyanti, kuliah Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Nah, di sini saya sedikit sharing nih, apa sih hukum pertambangan itu? Yang pastinya kalian gak asing lagi nih dengernya. Yuk simak penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam tersebut sebagaimana telah diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apa sih kata dikuasai? Kata dikuasai memiliki makna bahwa pengelolaan semua sumber daya alam, termasuk bahan galian pertambangan, berada di tangan negara ataupun pemerintah, meliputi kewenangan dalam mengurus, mengatur, serta mengawasi secara meluas guna mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan sendiri ya. Sumber daya alam non-hayati atau sumber daya alam yang mampu menghasilkan energi diantaranya adalah mineral dan batu bara. Mineral dan batu bara merupakan sumber daya alam yang paling penting dan memenuhi kebutuhan serta hajat hidup orang banyak. Tidak dapat dipungkiri, hasil dari bahan tambang mineral dan batu bara akan selalu dibutuhkan, seperti minyak bumi dan batu bara yang dapat diolah sebagai bahan bakar, aluminium, dan besi untuk perkakas. Emas yang dapat digunakan sebagai perhiasan dan investasi. Serta masih banyak lagi loh. Di Indonesia, subsektor mineral dan batu bara memegang peranan penting bagi pembangunan nasional guna mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Di Indonesia juga hingga saat ini sektor mineral dan batu bara masih menjadi kontributor peningkatan penerimaan negara, bukan pajak PNBP ya. Usaha di bidang mineral dan batu bara adalah industri padat modal atau disebut high capital, padat resiko high risk, dan padat teknologi high teknologi. Adanya beberapa karakteristik yang memiliki kegiatan usaha di bidang mineral dan batu bara tersebut sehingga diperlukan adanya legalitas operasional terhadap kegiatan untuk menjamin kepastian hukum. Awal mulanya, hak menguasai negara atas mineral dan batu bara dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan. Adanya peraturan tersebut ternyata membuat orang terlena, para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya karena adanya beberapa insentif meliputi perlindungan dan jaminan investasi, terbukanya lapangan kerja bagi tenaga kerja asing, insentif di bidang perpajakan, dan berbagai insentif lainnya. Di Undang-Undang Minerba, terjadi pergeseran kebijakan di mana negara tidak lagi sebagai pihak yang inferior terhadap perusahaan pertambangan asing, melainkan sebagai pihak yang memiliki kuasa atas sumber daya mineral dan batu bara. Dengan adanya perubahan tersebut, pemerintah dapat mengatur serta menjadi pengendali atau pengarah perusahaan nasional maupun perusahaan asing dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara. Nah, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah atau UU Pemda, ternyata berimplikasi pada perlimpahan kewenangan penerbitan izin pertambangan. Kewenangan penerbitan izin pertambangan yang dahulu dapat dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten kota, sekarang beralih kewenangan pemerintah ke provinsi. Perubahan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi kerusakan alam, karena dengan perlindungan wewenang diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan pemberian izin ekologis yang seringkali diterbitkan semaunya serta memudahkan pengawasan dari pusat atas pemanfaatan sumber daya alam
di subsektor mineral dan batu bara. Nah, dari penjelasan di atas, saya akan membahas apa sih perbandingan kewenangan pengelolaan dan perizinan pertambangan berdasarkan undang-undang lama dan undang-undang yang baru. Nah, selanjutnya sebelum membahas mengenai perbandingan pengelolaan dan perizinan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan undang-undang revisinya. Perlu kita ketahui bahwa secara historis pengaturan tentang pengelolaan dan perizinan pertambangan di Indonesia merupakan kelanjutan dari hukum pertambangan yang berlaku sebelum kemerdekaan. Awalnya, peraturan pertambangan merupakan warisan dari zaman penjajahan Belanda, yakni Indisch Midwest Stat 1899 nomor 214 yang diberlakukan berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di tahun 1906 undang-undang tersebut ditambah dan diubah dengan Midnordstin Ordinasi Pertambangan tahun 1906. Peraturan EQ mengatakan bahwa pemerintahan mengatur perizinan perminyakan dan pertambangan, bahan galian logam, batu bara, batu permata, dan beberapa bahan galian penting. Sedangkan bahan galian yang dianggap kurang penting seperti gamping, pasir, lempung, perizinannya diatur oleh perusahaan setempat. Nah, setelah 15 tahun merdeka, Indonesia baru membentuk peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Perpu nomor 37 tahun 1960 tentang pertambangan, kemudian menjadi undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 3 PRP tahun 1960 yang berlaku pada tanggal 14 Oktober tahun 1960. UU IQ mencabut Indisch Midwest karena peraturannya dianggap tidak sesuai dengan karakteristik negara Indonesia dan kepentingan nasional di bidang pertambangan. Yang kedua, apa sih sentralisasi pengelolaan dan perizinan usaha pertambangan itu? Yuk, kita simak lagi. Perubahan paling jelas dalam revisi Undang-Undang Minerba, salah satunya adalah penerapan sistem sentralisasi terkait kewenangan dalam mengelola dan mengatur usaha pertambangan. Revisi Undang-Undang Minerba telah menghapus kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan izin usaha pertambangan tersebut. Desentralisasi kewenangan ini tercermin melalui perubahan pada pasal 4 serta penghapusan pada pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Minerba, di mana pasal 4 menyebutkan mineral batu bara sebagai sumber daya alam yang tak dapat terharukan, merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Penguasaan dalam ini adalah diselenggarakan oleh pemerintahan pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, kepengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Sementara pasal 7 dan pasal 8 mengatur mengenai kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten ataupun kota, pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. Kembalinya sistem sentralisasi kewenangan pertambahan tersebut terlihat dalam ketentuan pada pasal 35 revisi Undang-Undang Minerba yang menyatakan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintahan pusat. Revisi Undang-Undang Minerba juga membuat pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam memutuskan volume produksi, volume penjualan, dan harga mineral logam. Mineral bukan logam jenis tertentu ataupun batu bara, serta menerbitkan perizinan berusaha pertambangan. Terkait perizinan tersebut, jenis perizinan dalam Undang-Undang Minerba tersebut terbagi menjadi 3 jenis, yaitu izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus, dan izin usaha pertambangan rakyat. Namun, sebagaimana pada pasal 35 ayat 3, revisi Undang-Undang Minerba yang menyatakan bahwa yang termasuk izin adalah sebagai berikut. Yang sebagaimana ayat 4 revisi Undang-Undang Minerba menyatakan bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha
sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan terakhir, yaitu apa sih peralihan kewenangan pengelolaan dan perizinan pertambangan itu yang terdapat di revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara merupakan kebijakan yang tepat. Nah, yuk kita dengar lagi penjelasannya. Secara prinsip, pemerintah baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat maupun sebaliknya harus menerapkan sistem koordinasi dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Hal ini karena Indonesia tidak mengenal sistem pemisahan kewenangan. Namun yang dianut Indonesia adalah sistem pembagian kewenangan, termasuk dalam urusan pengelolaan dan perizinan usaha di bidang minerba. Namun, fakta yang hari ini dengan adanya revisi terhadap Undang-Undang Mineral dan Batubara, rasanya sistem koordinasi dan pembagian kekuasaan tersebut sudah tidak lagi ada. Hal ini terlihat adanya peralihan pengelolaan dan perizinan pertambangan ke pemerintah pusat untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam hal pengelolaan kekayaan alam non-hayati, yakni di sektor pertambangan, subsektor mineral dan batubara. Sekian dari penjelasan tersebut, semoga dari penjelasan tersebut bermanfaat bagi kalian yang menonton YouTube ini. See you everyone!